Pembaharuan Islam. Kebangkitan Islam di era modern. Berikut kompetisi dasar dari materi ini. Materi yang kita pelajari: sebelum memasuki materi, mari kita simak beberapa negara muslim yang mengalami kemerdekaan di era pembaharuan. Berikut list dari beberapa negara. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Berikutnya, Brunei Darussalam. Pakistan. Kyrgyzstan. Kazakhstan. Uzbekistan. Azerbaijan. Irak. Syria atau Suriah. Mesir. Biladi, biladi, biladi. Libya. Lebanon. Sudan. Bosnia dan Herzegovina. Turki. Aljazair dan Maroko. Negara-negara ini sebagian besar lepas dari cengkraman penjajahan imperialisme barat. Sekilas tentang dunia Islam pada masa modern. Masa pembaharuan modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada awal masa pembaharuan, kondisi Islam secara politis berbeda di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit, memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Pada bab ini, kita akan mempelajari kebangkitan umat Islam dari masa pembaharuan modern. Berbagai bidang politis, pergerakan, arsitektur, pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Sebelumnya kita ingatkan kembali periode klasik dan abad pertengahan Islam. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periodisasi dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban umat Islam berada pada awal periode klasik, antara tahun 650 hingga 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi penyatuan wilayah. Ada perbedaan antara ekspansi dengan penjajahan. Apa perbedaannya? Ekspansi adalah futuhat atau pembebasan, bermakna membuka akal yang tertutup oleh kekufuran, membebaskan wilayah dari penjajah lain. Ekspansi adalah ajakan untuk memeluk Islam atau melindungi wilayah dalam naungan Islam. Sedangkan penjajahan, eksploitasi atas pihak yang dijajah, menghalalkan segala cara, dan mengalami kerusakan pada daerah yang dijajah. Jadi ada tahapannya. Yang pertama, mengajak ke dalam Islam dengan cara damai, dan jika tidak menerima Islam, maka diberikan pilihan lain, masuk ke kekuasaan Islam dan membayar jizyah. Maka perang adalah pilihan terakhir.
Sedangkan bagian kedua dari periode klasik adalah tahun 1000 sampai 1250 Masehi, adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan meskipun masih mengalami kejayaan. Pembaharuan secara bahasa disebut tajdid. Pelakunya disebut mujaddid, yakni menentukan hukum Al-Quran, hadis, dan ijtihad, ijma, dan qiyas. Nama populer gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam. Istilah ini digunakan suatu upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Latar belakang: istilah tajdid baru populer pada abad 18 Masehi, asal gerakan dari Mesir, dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dan Barat. Inti pembaharuan bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambah teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah, kontekstualisasi ajaran Islam. Lebih tepatnya, sebuah bentuk perubahan tatanan transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Hubungan negara Muslim dengan negara Barat sudah terjadi, bahkan mulai dari kerajaan Turki Utsmani. Sejak jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte dari Prancis, disusul imperialisme terhadap negara Islam lainnya termasuk Indonesia, akhirnya mengharuskan adanya gerakan ini. Faktor timbulnya gerakan pembaharuan Islam: adanya sifat jumud atau stagnan, statis. Persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Perbandingan dengan negara Barat, negara Islam mengalami kemunduran. Adanya Renaissance, yakni adanya upaya Barat untuk menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, sementara Islam memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Kebangkitan Islam di Mesir. Sejarah kebangkitan dan kemajuan Islam di Mesir merupakan episode sejarah Islam memasuki abad modern atau zaman kebangkitan Islam. Diawali dengan ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi, berkenaan tentang terusan Suez yang sangat strategis dalam peluasan wilayah. Hal ini membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Setelah Napoleon meninggalkan Mesir, kekuasaan diambil alih oleh Muhammad Ali Pasha. Ia telah meletakkan batu pertama pembaharuan di Mesir. Usaha yang menonjol dalam pembaharuan Muhammad Ali Pasha ialah bidang militer, yang juga sangat berkaitan dengan bidang ekonomi serta pendidikan. Materi dan metode pemikirannya diambil dari Barat, dengan memanfaatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan Barat. Jadi, ada dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Kedua hal tersebut menghendaki ilmu-ilmu modern yang telah dikenal orang di Eropa. Muhammad Abduh memiliki 3 agenda pembaharuan, yaitu 1. Purifikasi. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam merupakan fokus perhatian serius Muhammad Abduh, berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafat yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Yang kedua, reformasi pendidikan Islam. Reformasi pendidikan Islam difokuskan Muhammad Abduh pada Universitas Al-Azhar, tempat ia menimba ilmu. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi doktrinasi ajaran Islam. Ketiga, pembelaan atas Islam. Karya Risalah At-Tauhid yang ditulis oleh Muhammad Abduh yang dimaksudkan untuk mempertahankan jati diri Islam, hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing dalam paham keislaman. Misalnya kekuasaan negara dibatasi oleh undang-undang bukan absolut raja semata. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad
dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan. Ide-ide pembaharuan dan pemikiran politik Al-Afghani tentang negara dan sistem pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara dan pemerintahan. Menurut Al-Afghani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. Yang kedua, sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan yang absolut dan otokratis, tidak ada kebebasan berpendapat. Kebebasan hanya dimiliki oleh para raja atau kepala negara untuk bertindak dan tidak diatur oleh undang-undang. Karena itu, Al-Afghani menghendaki agar corak pemerintahan absolut diganti dengan corak pemerintahan demokratis. Yang ketiga, pan-Islamisme atau solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam, baik yang negaranya sudah merdeka maupun masih dalam jajahan bangsa Barat. Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Pemikirannya juga sangat dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani. Berikut pemikiran Rashid Ridho sebagai pembaharu Islam. Yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah dalam keadaan. Yang ketiga, akal dapat digunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Dan yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyaknya unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan masyarakat. Lain halnya Jamal Abdul Nasser tampil dengan memperjuangkan nasionalisme dan sosialisme Arab. Perjuangan ini telah mengangkat reputasinya sebagai pahlawan baik dalam negeri Mesir maupun seluruh dunia Islam. Keberhasilannya mengusir penjajah dari Mesir dan gerakan sosialnya telah memberi inspirasi bagi negara-negara Arab untuk memperjuangkan nasibnya dan menata perekonomiannya. Memasuki abad ke-20, Mesir menjadi salah satu wilayah yang berada di bawah kontrol administratif Inggris. Ketika berada di bawah pemerintahan Inggris, tidak serta-merta membuat rakyat Mesir dapat menerimanya. Muncul berbagai gerakan oposisi pemerintahan protektorat. Gerakan tersebut bermacam-macam bentuk dan polanya, mulai dari nasionalisme hingga fundamentalis. Salah satu gerakan yang paling memberikan pengaruh besar pada perkembangan Mesir abad ke-20 adalah Ikhwanul Muslimin. Pengaruh gerakan dipelopori oleh Hasan al-Banna ini semakin besar menjelang revolusi Nasser. Pasca revolusi Mesir, pengaruh Ikhwanul Muslimin tidak hanya mencakup daerah Mesir saja, melainkan merambah hingga negara-negara lainnya. Dapat dikatakan, Ikhwanul Muslimin merupakan cikal bakal organisasi-organisasi militan di berbagai wilayah Timur Tengah, seperti Hamas, Hizbullah, dan lain-lain. Bahkan saking hebatnya pengaruhnya, Ketua Delegasi Republik Indonesia saat itu, Haji Agus Salim bersama Haji Rashidi menyampaikan terima kasih bangsa Indonesia kepada Hasan al-Banna, Mursyid al-Ikhwanul Muslimin, yang menyokong perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan puncaknya di era modern, pada tanggal 24 Juni 2012, Komisi Pemilihan Umum Mesir mengumumkan bahwa Dr. Mursi memenangkan pemilu presiden dengan mengalahkan Ahmed Syafiq, Perdana Menteri terakhir di bawah kekuasaan Husni Mubarak. Dr. Mursi merupakan dari Partai Ikhwanul Muslimin dan sempat membentuk tiga segitiga emas para pemimpin penghafal Quran, Dr. Mursi dari Mesir, Erdogan dari Turki, dan Ismail Haniyah dari Palestina. Kebangkitan Islam di Turki. Gerakan pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani pada awalnya mendapat dukungan dari Sultan Abdul Aziz dan Abdul Hamid II dari Kesultanan Turki. Sultan Abdul Hamid II sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Konstantinopel atau Istanbul sebagai markas besar gerakan anti-imperialisme Barat. Usaha ini mulai berhasil pada saat Kesultanan Turki mulai melemah di bawah Sultan Muhammad V. Pada saat Perang Dunia Pertama mulai digoyahkan oleh gerakan Turki muda yang melakukan kudeta.
Sultan Muhammad V sebagai sultan tanpa kekuasaan, hanya sebagai simbol belaka, pemegang yang sebenarnya dipegang oleh Enver Bey. Akhirnya, sultan digantikan oleh Sultan Muhammad VI yang lebih lemah lagi, dan gerakan Turki muda mengangkat Sultan Abdul Majid dan untuk kemudian dimakzulkan pada tanggal 3 Maret 1924 dan diangkatlah Kemal Pasha sebagai presiden pertama Republik Sekuler Turki. Berakhirlah kekuasaan Islam dan gerakan Ahlussunnah wal Jamaah di Turki. Berakhir pula peranan Kesultanan Turki sebagai pelindung gerakan pan-Islamisme. Adapun dampak pembaharuan yang dilakukan Kemal Pasha sebagai berikut. Inggris dan Amerika berusaha melumpuhkan gerakan pan-Islam. Terhapus segenap ajaran Islam, politik, budaya, dan hukum. Termasuk ditiadakannya bahasa Arab dan huruf Arab digantikan dengan bahasa Turki dan huruf Latin. Busana jubah dan tudung, torbus, dan jilbab diganti dengan tudung kepala dan busana barat. Hukum Islam ditiadakan diganti hukum barat, dan yang paling terkenal azan memakai bahasa Turki. Dan di era modern sekarang, sejak terpilihnya Erdogan menjadi Presiden Turki ke-12, hasil pemilihan Presiden Turki yang digelar pada 10 Agustus 2014 menempatkan Erdogan sebagai the new Ottoman Sultan atau Raja Baru Turki Utsmani karena prestasinya yang luar biasa membuat Turki kepada kemajuan menurut majalah internasional BBC dan juga The Economist Group. Berikut prestasi yang ditorehkan oleh Erdogan. Inflasi kronis sejak tahun 2001 mampu dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi tahunan Turki mencapai angka rata-rata 5%. Pada tahun 2011, angka pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 10%. Turki berhasil melunasi seluruh hutang ke Dana Moneter Internasional IMF pada tahun 2013, bahkan mampu membantu negara Somalia membayarkan hutang di IMF. Tahun 2013, Erdogan mencabut larangan hijab di tempat umum yang berlaku di Turki usai percobaan kudeta tahun 1997. Dan yang paling terkenal, atas dalil hak asasi manusia, mampu buka kembali Masjid Hagia Sophia sebagai tempat ibadah yang seperti nasib masjid di negeri non-muslim yang lainnya hanya dijadikan sebagai tempat wisata saja. Kebangkitan Islam di India, Pakistan. Ide-ide pembaharuan di India muncul dipelopori oleh Syah Waliullah. Ide pembaharuan Syah Waliullah tersebut diikuti oleh pemimpin pembaharuan berikutnya dan mengambil bentuk gerakan Mujahidin. Setelah gerakan Mujahidin tumbang, lalu muncul pemimpin pembaharuan yang berpikiran realistis dan berpikir korporatif dengan Inggris. Dia adalah Sayyid Ahmad Khan. Pikiran Sayyid Ahmad Khan tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Allah dan Al-Quran sebagai firman Allah. Pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. Yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang kurang sesuai dengan zaman modern. Yang kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid, hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Dan yang terakhir, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Muhammadan Anglo-Oriental College yang terletak di Aligarh. Negara lain yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan Islam modern dalam Islam adalah Pakistan. Pakistan berawal dari kecemasan pihak Muslim yang semakin yakin dominasi warga Hindu yang menjadi mayoritas penduduk di India. Perjuangan berikut dipelopori oleh dua tokoh pembaharu yaitu Muhammad Ali Jinnah dan Muhammad Iqbal. Ketika mereka menjadi ketua Liga Muslim, Iqbal merupakan pencetus berdirinya negara Pakistan dan Muhammad Ali Jinnah adalah orang yang memperjuangkannya hingga Pakistan mempunyai wujud negara Islam yang dapat diperhitungkan dalam negara-negara Islam. Berbeda dengan pembaharu-pembaharu lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaharuan dalam Islam. Pemikiran-pemikirannya sebagai berikut.
Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan, kejumudan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang keenam, perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan, atau kita kenal dengan tawazun atau kehidupan seimbang, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagian berikutnya, perkembangan ajaran Islam pada masa modern, menjelang dan pada masa awal-awal pembaharuan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemaksiatan. Adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Penyimpangan-penyimpangan umat Islam terhadap ajaran agamanya mendorong lahirnya para tokoh pembaharu sebagai berikut. Muhammad bin Abdul Wahhab. Di Arab timbul suatu aliran Wahabiyah yang mempunyai pengaruh pada pemikiran pembaharuan di abad ke-19. Pencetusnya ialah Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir di Uyainah, Najd, Arab Saudi. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19 antara lainnya hanya Al-Quran dan Hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Tokoh berikutnya Rif'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi, dikenal dengan Al-Tahtawi. Dia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada waktu 5 tahun pada usia 21 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaharuan Islam yang diusungnya adalah: ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga di dunia. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat ditegakkan di tengah kehidupan masyarakat modern. Pendidikan harus bersifat universal, misalnya wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Berikutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern. Pada masa pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai negara seperti Turki, India, dan Mesir. Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang beliau lakukan sebagai berikut. Di India, ketika dijajah Inggris, telah bermunculan para cendekiawan muslim berpikiran modern yang melakukan usaha-usaha agar umat Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat melepaskan diri dari belenggu penjajah. Para cendekiawan tersebut seperti Syah Waliullah, Muhammad Iqbal, Said Ahmad Khan, Said Amir Ali, Muhammad Ali Jannah, dan Abdul Kalam Azad. Sementara di Mesir, berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dimiliki oleh bangsa-bangsa Eropa. Muhammad Ali Pasha, penguasa Mesir pada tahun 1805 sampai 1849, mengirim para mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi ke Prancis. Setelah kembali ke Mesir, mereka mengajar di berbagai perguruan tinggi, terutama di Universitas Al-Azhar dan universitas lainnya.
Perkembangan budaya Islam pada masa modern. Kebudayaan umat Islam pada masa pembaharuan berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hal, antara lainnya: yang pertama, di bidang arsitektur. Yang kedua, di bidang sastra. Dan yang ketiga, di bidang kaligrafi. Arsitektur ada yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, karavan, penginapan, jalan raya, dan kereta api, dan lain-lain. Pada masa pembaharuan telah muncul para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara, seperti Muhammad Iqbal dari Pakistan, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dari Mesir, Dr. Muhammad Hussein Haikal dari Mesir, Jamil Sikdi Az-Zahawi dari Irak, Abdus Salam Al-Ujaidi, pemenang Nobel Fisika sekaligus sastrawan, dan Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syahti. Dan di bidang lainnya, kaligrafi berasal dari bahasa Yunani dan dalam bahasa Arab disebut khat atau tulisan indah. Pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia berikut. Misalnya pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang kita kenal dengan Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada tahun 1969, Haji Ahmad Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku berjudul Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah. Dari buku beliau dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia sebagai berikut. Melihat 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaharu Islam melakukan 5 gerakan besar pembaharuan, seperti ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaharuan. Di antara mereka ialah Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaharuan di Asia Tenggara. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebagai pelopor pembaharuan Islam di Minangkabau. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Berikut hikmah pembaharuan umat Islam di masa modern. Semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tunzur man qala. Apa yang disampaikan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.